Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepadamu pengajaran dari Tuhanmu dan obat untuk apa yang ada di dalam dada, dan juga petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Pertama, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang ini kita masih dilimpahkan rahmat serta karunia-Nya oleh Allah, sehingga bisalah kita hadir di majelis yang mulia ini, majelis tadabbur Al-Qur'an. Kita mentadabburi Al-Quran. Tadabbur itu artinya adalah memahami, menggali, menyelami, sehingga yang tersuruh, yang tidak nampak menjadi terang benderang. Yang kita tadabburi itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, kalam Allah untuk kita. Seperti yang ayat yang kita bacakan tadi, sungguh telah datang kepadamu pengajaran hidup, tempat di mana kita merujuk apa saja dalam hidup ini. Ya, dan juga itu obat untuk apa yang ada dalam jiwa, obat bagian dalam jiwa, dan juga petunjuk dan rahmat. Tapi itu tidak untuk semua, untuk orang yang beriman, untuk orang yang yakin. Kalau tidak yakin, tidak juga. Ya, yang dimaksud pengajaran, yang dimaksud obat untuk apa yang ada dalam dada kita itu, yang dimaksud dengan petunjuk dan rahmat itu adalah Al-Quran. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, Al-Quran itu sebutannya banyak namanya. Al-Quran itu hudan itu petunjuk. Petunjuk itu artinya kitab di mana kita merujuk semua sisi kehidupan kita ke situ. Baik yang berkaitan dengan akidah kita, Al-Quran tempat kita bertanya. Baik berkaitan dengan ibadah, Al-Quran tempat kita merujuk. Itu hudan itu semuanya. Al-Quran itu juga Al-Furqan, membeda mana hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang tidak. Jelas. Tidak ada yang abu-abu dalam Al-Quran. Jelas, itu makanya ada yang Furqan. Yang batil begini, yang hak itu seperti ini. Ya. Kemudian apalagi Al-Quran itu juga disebut Asy-Syifa, obat. Ya, obat. Apa maksudnya Ustaz? Insya Allah nanti sampai kita kepada tema terapi diri melalui Al-Quran. Namanya self terapi. Bagaimana kita bisa mengobati diri kita ini sendiri, ibu-ibu beradir, oleh kita untuk kita. Itu namanya pengobatan oleh diri kita sendiri. Dan Al-Quran mengatakan itu syifa. Karena kita ini kan manusia itu dua unsurnya, jasmani satu, rohani satu. Yang jasmani ini bisa kita minta tolong ini. Nah, sakit kapalo, minta tolong ke Antalgin, minta tolong ke Prokol, ya kan. Sakit pinggang, banyak tempat tolong, minta tolong. Tapi kalau jiwa, ya, jiwa ada pula tempat minta tolong, Al-Quran. Jadi nanti bisa kita kaji lebih berhadir, ya. Banyak orang-orang yang depresi, orang yang stres menjalani hidup.
Sesungguhnya dalam Al-Quran sudah ada cara menjalani hidup ini supaya kita tidak stres. Nah, nantilah kita bahas dalam materi-materi khusus. Itu Al-Quran. Jadi kita mentadaburi Al-Quran. Majelis kita ini majelis tadabur Al-Quran. Memang Al-Quran itu mesti kita tadaburi. Selawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Meraji, kita akan tadabbur Al-Quran. Tentu kita bertanya, ini majelis yang luar biasa, mentadabbur Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Kenapa? Supaya kita tidak sama. Seperti ada ayat mengatakan begini, Masalul ladzina humilu taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan kitab Taurat kepada mereka, tapi mereka tidak mengamalkan, tidak mau tahu dengan kitab suci itu sama dengan keledai memikul kitab. Nah, jadi awak jangan saupo itu, maka perlu tadabur. Tahu ibu keledai? Keledai, ada nalun tahu. Kalau ada nalun tahu, kita buat program raun ke kebun binatang supaya tahu mana keledai. Keledai itu kecil dari kuda, besar dari domba. Badannya begitu kuat. Maka keledai itu di dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali. Contoh, inna angkaral aswati la sautul hamir, seburuk-buruk suara-suara keledai. Pada suara keledai mengkuburu bunyinya. Dia berbunyi kareh bila tu kalau paru jelita. Kalau ada keinginan basuara. Kalau kanyang parinya. Nah, dado leh. Ini dah tahu yang lain dah. Itu ibu. Kalau dapat kandaknya, pinta lah boleh kandak lah berlaku. Hanya nak basuara tu leh. Seburuk-buruk saat mengganggu orang banyak, mengganggu makhluk yang lain, tak gaduh lalu binatang lainnya. Itu keledai itu. Nah, yang di situ tadi dikatakan, dicontohkan oleh Allah, keledai itu apa? Ya, jangan seperti orang yang diberikan kitab Taurat. Siapa itu? Umat Nabi Musa. Tapi mereka tidak mengamalkannya. Nah, mereka sama dengan keledai. Kenapa sama dengan keledai? Jadi keledai itu dipikulkan kitab ke punggungnya, dibawanya kemana-mana. Tapi kalau ditanya apa itu? Oh, kitab suci. Dia tahu isi, tidak tahu dah. Itu kan serupanya keledai. Kita ditanyakan, ada rumah Al-Quran banyak. Dari Makkah, dari Madinah. Ada 5 tahun belum terbuka plastiknya. Saking pandai dia menjaganya. Sampai pesan tiang menjaga. Dah 5 tahun Pak. Ya, tidak ada sumbiang segatai plastik itu. Ambo ya mana ambo jago Al-Quran tu je. Ya, paham jago Al-Quran? Tidak pernah dibuka-bukanya. Itu sama dengan yang tadi itu. Kalau ditanya, kok apa isinya kok? Kalau itu kurang tahu apa. Itu yang dinyatakan dalam Al-Quran. Jangan kita seperti itu. Kitab suci kita punya, tapi kita tidak tahu maksudnya. Padahal itu menjadi petunjuk kan? Kenapa ibu? Ibu kalau beli apa namanya untuk menanak nasi itu apa namanya? Magicom. Nah, itu ada kasih kertas di dalam tuh. Apa tujuan kertas tuh? Petunjuk. Ya, ada orang nama rabonya, lainnya kebasan nyampe magic itu ke orang tuh dia. Palsu ya. Kok palsu? Begitu ambil itu ya nangis sekali aja. Agak cara gadai, ibu cari lihat petunjuknya. Dia baca campur tasnya di rumah itu. Kalau itu nak baca orang saja. Kamu seorang masalah zon je. Di situ 270, ya kan? Atau 110 hanya sweet. Di rumah 270, dan kau 110 angui sekali. Karena tidak memahami betul. Itulah hakikat dari kajian kita ini. Memang itu mengkaji mentadabbur Al-Quran. Nah, tadi kan dikatakan salah satu Al-Quran itu sebutannya hudan. Hudan itu petunjuk hidup. Nah, kalau begitu Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup, yang hidup itu yang mana? Kan tidak saja yang diyakini kehidupan, tidak saja yang dikerjakan, tapi juga sesuatu yang diperbuat
perangai dan akhlak. Maka Al-Quran itu berisikan hal-hal yang berkaitan dengan perangai kita. Bagaimana perangai kita dalam hidup ini sebetulnya, Bapak Ibu? Sudah ditunjukkan, dipandukan oleh Al-Quran. Kalau hari ini berserak-serak perangai orang, karena jauh dari Al-Quran, ini berserak perangai orang ini, Bu. Lah menggantang asok, Pak, kecarunan, ada yang bisa dipacik, Pak. Itu Ibu menggantang asok. Itu bisa dipacik, digantang asok. Tidak ada yang bisa dipedomani hari ini. Akhlak. Dan iko bana surang adalah payah. Al-Quran itu sebetulnya sudah membimbingkan. Cuma kita seperti tadi, ada seperti keledai, bungkui-bungkui Al-Quran itu. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal itulah kita coba masuk kepada maksud-maksud ayat Al-Quran di dalam, supaya kita bisa amalkan dalam hidup. Nah, cuma ilmunya kan tentu banyak, tidak selesai oleh satu orang, ya. Karena ilmu itu banyak sisinya, seperti rumah ada yang ini, tiangnya ada yang ini, tidak bisa selesai oleh satu orang, maka banyak pendekatannya. Nah, kami atau saya diminta oleh Buya Salsafat ini, Ibu, berat ini sebetulnya. Tapi kalau guru menyuruh murid, tidak bisa melawan murid deh. Ini minta ilmunya bisa yang jadi awal. Nah, kami itu nak ya. Nah, jadi Bapak turis saya kan tak guru ke Bapak Ibu. Yalah. Kalau ada guru di muka awak, insya Allah tak kilik seketik, tak ikannya pelok. Nah, kan itu awak kalau di muka guru nak Bu, kau salah berpicang sama tu. Yang akan kita bahas memang akhlak yang termaktub di dalam Al-Quran. Sebutlah apa saja, tentu kita hubungan dengan sunnah Rasul. Disebut, ya. Dalam Al-Quran itu sebutkan sisi-sisi akhlak dalam hidup kita sehari-hari. Baik akhlak yang berkaitan dengan hablum minallah ke atas, akhlak kita dengan diri kita, akhlak dengan orang sekeliling hablum minannas, akhlak kepada alam ini, ada semuanya. Ada, cuma kita tidak mau, ibarat kamu tiara, kita timbun di dalam tanah sehingga cahayanya tidak muncul ke permukaan. Ya, nah sekarang kita mulainya dari mana? Dari yang ringan-ringan saja dulu, yaitu kita akan membahas dari yang akan kita bahas itu adalah surat Al-Hujurat. Kemudian khatam kita ini Ibu berubah perangai awak. Kalau tidak juga berubah perangai awak, nah itulah ialah namanya itu ialah sabana susah disapu. Surat Al-Hujurat. Nah, kita lihat dulu surat Al-Hujurat ini, Bapak yang akan kita bahas. Nah, surat Al-Hujurat ini, kalau ringkasannya ini, apa ringkasannya? Ini penting kita lihat. Yang pertama, surat ini termasuk kategori surat Madaniyah. Itu kita tambah ilmunya kita dulu. Kalau kita baca Al-Quran, dalam ilmu Al-Quran itu ada surat atau ayat Madaniyah, ada Makkiyah. Memahami ini membantu kita untuk merasakan di ma ba'a terjadi, ba'a kondisi Nabi dan sahabat ketika itu. Tabayang di awak. Kalau dia Makkiyah, maka itu pada umumnya ayat-ayat atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Ada juga cik-cik yang turun sesudah Nabi hijrah. Ya, Nabi hijrah lalu Nabi datang ke Makkah, balik turun surat di situ. Iza jaa nasrullahi wal fath. Itulah turun ketika Nabi dari Madinah, tapi Nabi pergi menaklukkan kota Makkah. Jadi yang turun di Makkah sebenarnya masuk apakah ada yang mengatakan sebelum atau sesudah hijrah. Kalau turun di Makkah ya Makkiyah katanya. Jadi kalau Madaniyah itu adalah surat-surat atau ayat yang turun setelah Nabi hijrah. Nah, kalau surat ini surat apa ini Bapak? Madaniyah, Makkiyah? Madaniyah. Nah, kalau itu apa rasul yang terbayang dah? Lah di mana dia waktu?
lah di Madinah. Kata bawa kan? Oh, Nabi lah di Madinah ya. Sama dengan ayat umpamanya bismillah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kira-kira kalau kita baca ayat itu perasaan kita perintah berpuasa itu diterima Nabi masih di Makkah, Nabi itu sudah Madinah. Dan oh, kalau begitu Nabi lah di Madinah ya. Kami itu rasa kan? Rasa terbayang oleh kita Nabi sudah di Madinah. Kenapa? Apa tandanya? Kalau ada ayat itu diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, itu sudah di Madinah. Ya, nah, tapi kalau ya ayyuhan nas, itu di Makkah. Itu karena ayat itu membawa rasa. Jadilah di Madinah Nabi rupanya. Begitu kan? Nah, tahu kita hukum. Yang kedua, jumlah ayat ini 18 ya. Kemudian urutannya dalam mushaf adalah yang ke-49. 49 kan? Ibu? Yang ke-49. Kemudian apa arti dari Al-Hujurat? Hujurat itu artinya adalah kamar-kamar, hujrah, kamar. Ya. Nama surat itu ada dalam surat itu sendiri. Ya, ada dalam surat itu. Jadi satu surat itu namanya Bebel Madir, ya, Madir itu terambil, ada di dalam Al-Quran. Nama surah Yasin ada enggak? Nama itu dalam Al-Quran itu, dalam surat itu ada. Toha ada enggak? Ada. Al-Baqarah ada. Jadi Al-Hujurat ada apa punya ayatnya? Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Yang memanggil-manggil engkau dari balik bilikmu Muhammad itu tidak berakal. Woi Muhammad, senang banget gini tuh. Nah, mereka itu Nabi ya. Nah, itu mereka tidak berpikir kalau engkau seorang Nabi dan Rasul. Nah, itu yang kita sebut sebagai pengantar daripada. Kemudian ayat-ayat di dalam surat ini banyak yang memiliki asbabun nuzul. Ya. Ada beberapa ayat itu memiliki asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah peristiwa-peristiwa, ada peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada ayat yang turun, tapi sebelum ayat itu turun ada peristiwa-peristiwa yang turun. Peristiwa-peristiwa itulah yang disebut asbabun nuzul. Tapi bukan peristiwa itu menyebabkan ayat itu turun, enggak. Kalau peristiwa itu menyebabkan ayat turun, itu berarti Allah terpaksa. Ya kan? Enggak. Tapi turun ayat itu untuk menjelaskan hukum-hukum yang sedang tidak diketahui atau sesuatu yang butuh jawaban ketika itu. Nah, turun ayat ini. Maka terang benderanglah dia. Itu asbabun nuzul. Di dalam ini ada banyak pengajaran tentang akhlak. Kalau kita himpun ini sampai hanya ada 11 itu maraton kita Nabi Ibu ya. Banyak pengajaran. Mulai saja dari ayat pertama, ayatnya kan cuma 18 ayat. Ya. Tapi pengajaran akhlak di dalamnya banyak. Pertama, kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini kita menemukan satu larangan. Ada ibu lihat lah di sini sambil belajar bahasa Arab juga bagi yang belum. Nah, tapi kalau nalah tahu tentu mempatagok tepek tagak leh. La tu apa? Ya. Salah satunya kalau la bertemu ibu la itu dua fungsinya. Satu larangan, yang kedua menidakkan. Ya, nafi kalau menidakkan, nahi kalau melarang.
La ilaha illallah itu meniadakan. Tidak ada ilah selain Allah. Tapi la yang lain artinya jangan. Nah, yang kau jangan kau. Bukan tidak artinya tuh. Ya. Jadi bisa ibu praktekkan sekali. Tidak. Kalau di rumah wak bahasa Arab seketik kan la. Jangan. La. Jadi dapat peti melanjutkan la jangan salah. Kau tibunan model itu jangan la kan jawabnya. Itu. Kau pantang-pantang maraja apa praktekkan itu setaruh kan. Kau ada orang sakit kecil apa belanja soal 5 juta akhirnya 10 ambo beraja bersuara apa tuh lah tapi tangis sudah tuh kau lah di sini lah jangan lah tuqaddimu kata kunci situ dulu jangan mendahului itu akhlak pertama. Mendahului apa? Mendahului apa yang ada di tangan Allah dan Rasul hukum paling tinggi dulu. Akhlak pertama dalam ayat ini adalah kita tidak boleh mendahului hukum atas sesuatu yang sudah Allah tetapkan dan Rasulnya. Ini ada sebab nuzulnya. Ada 2 atau 3 riwayat. Nah, tapi riwayat yang paling masyhur itu adalah ini kejadian yang terjadi di hari raya kurban. Hari raya kurban itu sembelihan itu dilakukan sebelum atau sudah sholat. Tanggalnya berapa Pak Bu? 10, 11, 12, 13. 10 itu setelah sholat. Cuman ada sahabat alun orang sholat daripada siang kalau Nabi untuk ya kan? Jadi menyenang hati boleh terbawa pulang lagi yang tadi lah. Itu kan. Itu lapor Rasulullah ya Rasulullah. Bola mudah biunto tu tadi. Nah, tak boleh turun ayat. Itu baca rohnya. Yang kondisi begitu kan kasus no. Kasus bah hukumnya. Dalam keadaan seperti itu turun ayat. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa Rasul. Jangan mendahului hukum Allah Rasul. Artinya apa? Hukumnya menyembelih itu sesudah solat. Inilah didahului hukum. Ketentuannya sesudah solat. Ini hanya buat apa? Kamu senang mana salat subuh? Kamu saja ambo. Orang lalu subuhnya salat subuh. Atau kasus itu. Tak boleh mendahului hukum. Jadi maksudnya akhlak kita dalam hukum itu mesti berjalan sebagaimana mestinya. Sebelum apa yang terjadi dengan yang menyembelih binatang tadi? Dalam ketentuan fikihnya dia mengganti lagi. Maka sembelihan yang dilakukan di luar waktu yang ditentukan itu hanya sembelihan biasa. Ya, hanya sembelihan biasa. Jadi terganti dah balik, sembelih dah balik. Jadi bapak jangan jadi panitia kurban, jangan terlampau semangat dalam rangka memberikan pelayanan yang bagus kepada jemaah. Kalau dapat selesai jemaah solat hanya membawa daging pulang sekali. Kita menjadi yang terbaik. Kayak kau kan. Di Nabi ini orang alun solat apa? Di Nabi pada siang tu. Ya. Akhlaknya di sini apa? Akhlak yang berkaitan kita mesti dalam berhukum sesuai dengan hukum yang telah jelas. Ustaz, kau kan hari karayo ada zakat fitrah. Ya, zakat fitrah kini kau kan segitunya. Tapi ambo yang berlebih lagi. Boleh. Abaannya kalau kita agiahkan, kan 1 Syawal. Kosa sore lah sudah orang solat banyak Ustaz. Nanti praktekkan Nabi paling lambat menjelang khatib mimbar. Abu ingin lebih apa? Biarlah ke sore mau bagian aku. Ini maksudnya. Akhlak kita kena akhlak dalam menjalankan hukum. Jadi kalau kita panitia zakat fitrah sebelum itu pagi itu bagian sedolahnya sampai ke tangan yang bersangkut. Jadi ayat ini hukum ini itu akhlak Bapak. Akhlak dalam menjalankan hukum itu tidak boleh kita jalan sesuka hati. Suku-suku hati awak saya nak boleh. Mesti sesuai. Ya, walaupun menurut kita itu bagus, dalam hukum bukan bagus pertimbangannya. Sesuai dengan ketentuan. Nah, betul jauh. Oleh sebab itu, jangan terjebak kita. Ya, jangan terjebak menurutkan perasaan. Enggak.
Menurut saya boleh. Jadi harus sesuai. Itulah makanya menambah, mengurangi dalam sebuah hukum yang sudah jelas namanya bid'ah. Ini apa ya? Bid'ah itu apa? Menambah, mengurang-urangi. Sholat mughari itu semua. Sholat subuh banyak mana buang ya, itu enggak bisa. Ya kan, atau subuh kok senang itu pindah salah jadi isya baca subuh kok supaya segar anda. Al aslu fil ibadati atau kif wal ittiba. Yang asal pada sebuah ibadah tunaikan sebagaimana Rasul menunaikannya. Ini ayat pertama Ibu. Jadi apa yang kita garis bawahi di sini akhlaknya la tuqaddimu baina yaday wa rasulihi. Jangan kita mendahului-hului. Jangan keluar dari hukum yang sudah jelas. Itu kunci, itu akhlak. Akhlak dalam kita menerapkan hukum. Artinya sebuah perbuatan itu mesti kita kenali hukumnya dulu. Apa saja. Ya. Apapun ibadah yang kita lakukan Ibu dan Bapak beradir, kata kuncinya apa? Lihat hukumnya seperti apa. Kalau penafsiran terhadap hukum itu boleh saja, tapi penafsiran tidak boleh membatalkan hukum itu sendiri. Pikiran awak tidak boleh menggagalkan, membatalkan hukum dan ajalnya. Ya, nah, ini kata kunci pertama apa ya? Sedangkan Ibu catat itu, Bapak catat yang pertama. Nah, di sini kita menemukan akhlak yang kita dapatkan. Ini satu adalah akhlak kita patuh terhadap hukum yang sudah jelas ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Satu. Poin yang kedua, ini lagi. Nah, kita maraton saja. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Apa akhlaknya di sini ini? Hai orang-orang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi daripada suara Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Kemana lari akhlak itu Bapak Ibu? Ya, maknanya di sini kalau kita berbicara atau ketawa, jangan berlebih-lebihan. Karena Nabi kita itu orangnya sederhana. Kau bercerita rasa karangkah dindiangnya. Enggak. Suaranya saya nanti ngasur. Ini kan ada seorang sahabat ketika turun ayat ini ada sahabat yang menangis. Ambo ya paling kare suara siko tapi kari pangan dalam murid itu menangis ya. Dia kamu suruh gua mau besok kau. Agak cara suara kali berjihad lagi. Ini semacam lagi. Di suara kun nak mau diturunkan lagi. Lah karakternya mau itu nak mau turun lagi. Lah nyetel ke bawah tapi kare aja keluar. Dia tidak ingin suaranya keras. Meninggikan suara ini, meninggikan suara yang berunsur keangkuhan dan kesombongan. Suara ini saya nak dengar. Kalau sedang rapi, alun orang salam dan interupsi. Tunggu dulu. Keras yang pertama maksudnya. Yang keras yang kedua itu memang dalam berbicara ini, Bapak Ibu, dalam bersuara itu sedang. Ya, makanya Rasulullah itu suruh menjaga. Karena interval suara yang tinggi itu bisa berpengaruh kepada jantung. Ya enggak? Ketawa boleh, tapi ketawa itu jangan yang terbahak-bahak sampai tinggi. Nah, Ibu saya boleh nak gimana langsung? Iya kan? Ada kan? Kan ini jantung. Rahasianya ke situ. Makanya kalau kita terlambat, orang sudah sholat, tidak perlu berlari-lari kejar Rasulullah. Tenang saya sampai aku lagi Rasulullah masbuk. Itu apa? Jangan kalian berlari. Nanti sesak nafas, mari larinya. Maka ayat ini memang kebiasaan sahabat-sahabat ketika itu ada yang keras suara, bicara keras. Memanggil Rasulullah itu keras. Sehingga tidak ada adab. Tidak ada akhlak. Padahal Rasulullah itu seorang, beliau adalah Nabi Rasulullah. Yang ditinggikan dan dimuliakan. Tapi memanggil dengan keras. Artinya akhlaknya sini Bapak Ibu. Berbicara kepada orang lain
hendaklah sopan santun. Ya. Wala tajharu lahu. Lalu apa artinya di sini? Keras. Sebagaimana kepada Nabi sama saja dia itu bicara seperti kepada kawan. Kalau bahasa orang Minang, tidak pandai batampe-tampe. Nah, samo data saja sawah jo pematang. Oh cocok untuk anak muda-muda, untuk anak sekolah, Pak. Nanti kalau bisa tadabbur Al-Quran ini ada juga remaja ada ya. Ya, bagaimana cara mereka berbicara ke guru? Kan mulia seharusnya. Tapi sekarang coba kita lihat, sebagian tidak semua, 1-2, tapi merusak yang lain. Ya, akhlak. Jadi di sini kita menemukan Bapak Ibu bertutur kata itu hendaklah sederhana. Jangan berlebihan. Memang yang mengalami Nabi, sahabat yang berbuat kepada Nabi, bukan berarti ayat ini tidak laku lagi. Kok kan di masa Nabi, San? Ini kan tidak. Al-Quran itu untuk kita sebenarnya. Jangan kita memperbuat yang seperti itu pula. Jangan kita berbuat yang seperti itu pula. Sederhana. Ya. Sederhana kita. Ya. Maka kan jangan suaramu meninggikan suaramu lebih daripada suara Nabi. Suara Nabi itu lembut. Sanang orang mendengar. Sementara awak umatnya masih kare saya. Bicara tidak ada rendahnya, tinggi terus. Kita juga mengatakan, saya umat Nabi Muhammad, suara kacau. Begitu. Saking begitu lembutnya, Nabi itu suaranya, sehingga kalau membawa Aisyah itu istri beliau, baik ibu, sama aja bapak ibu di rumah. Ya Nabi membawa Aisyah itu, ya Humaira. Kalau bapak ibu di rumah, bah, woi, bener kan? Pasti itu nalah mau kini ndak. Ya. Jadi begitu Nabi. Jadi ternyata kita pikir Bapak Ibu, yang Islam itu sampai begitu dia mengatur kita. Sampai dalam berbicara saja diatur oleh agama kita. Tidak lepas ini. Tidak lepas Intinya apa ini? Harus menghargai orang yang lebih tua daripada kita. Nanti duluan selangkah, nanti tinggian serantian. Artinya orang itu memilih ditinggikan. Dan kalau dalam konteks ini Nabi dengan sahabat, ya. Jadi kata kuncinya apa sih? Jangan kamu tinggikan suaraku, meninggikan suara. Secara lafzi mengeraskan suara, mengkareh suaranya itu. Tapi secara manawinya apa? Apa secara manawinya Ibu? Menyombongkan diri dengan ucapan. Contoh dalam rapat kan ada itu. Suara inyosan kepada enggak? Mati sinyal orang lainnya. Lalu di mana? Saya dulu. Kata duduk Pak katanya. Ala kemulai lagi kau mau surah boleh. Jangan. Maksudnya Islam mengajarkan kepada kita supaya kita bersopan santun di dalam bertutur kata. Kalau kita hubungkan dengan hadis di sini bahwa dalam bertutur kata pun jangankan keras. Nabi itu bertutur kata yang seperlunya. Nah, Bapak Ibu. Apa itu? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia kalau berkata itu yang baik. Khairan. Khair itu artinya apa? Bernas, berisi, bermanfaat, berguna. Ya, itu yang diucapkan. Baru dia bicara. Au lias, atau kalau tidak bisa yang itu yang kita ungkapkan lebih baik diam. Kenapa? Karena dia lidah itu menyelamatkan diri kita. Kesengsaraan hidup salah satunya disebabkan oleh perbuatan lidah. Kan begitu itu. Jadi falakun khairan itu artinya jalan baik, yang perlu. Kalau tidak perlu kadang baca cerita. Sehingga adalah cerita, kok namanya cerita hembus. Cerita hembus itu. Kita berambu tidak ada orang baca cerita aja. Khairan cerita. Ya maksud. Begitu Rasulullah, hemat Rasulullah.
Jangankan kan meninggikan suaranya, justru Rasulullah kemana? Membawa kita dalam bertutur kata itu, dan kita bertutur kata yang khairah. Khairah itu artinya apa? Yang bernas, berisi, bermanfaat, berguna, menyenangkan, membahagiakan. Nah, itu khairah. Ini ada orang lunak macam ibu, tapi lebih tajam pada sabilu Rasulullah. Ini macam lunaknya. Nah, contohnya ibu. Ibu orang contohnya deh penampilan ibu. Saya suka bernama. Kenapa dia singgung lah bunda? Aku contohnya bu ini. Ada orang macam apa perasaan ibu? Kalau ambo kecewa saya suka bernama tu, tidak kuno mana ada suka. Yang kecil lunaknya kan. Tapi dalam hati nak bu, apa dia? Tadi. Yang dimaksud khairah itu bukan yang seperti itu, lembut, tidak menyakiti orang. Jadi jangan tinggikan suaramu melebihi tinggi suara nah itu kepentingan bertutur kata. Makanya kalau kita bawakanlah ya kepada pola komunikasi ya di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu mungkin tidak cukup waktu ini bersambung. Itu cara bertutur kata itu ada pula itu. Pola komunikasi dalam Al-Quran itu banyak. Satu namanya qaulan karimah, qaulan sadida, qaulan layina. Ya, banyak qaulannya, qaulan ma'rufa. Itu beda-beda itu. Begitu kita diatur, dididik untuk bertutur kata. Jadi apa kesimpulan ini Ibu? Di sini dan Pak Hadir, kita yang hadir, larangan Allah supaya kita tidak berlebihan dalam bertutur kata. Nah, kalau perkembangan zaman sekarang ini tidak saja suara itu yang keras, pengungkapannya jangan berlebihan. Nah, kita sekarang kebanyakan bermedia sosial. Sampaikanlah yang bernas, berisi dan mendukung, yang bermanfaat. Tidak semua yang kita ucapkan itu terlempar. Ya kan? Saya tadi sebelum ke sini saya masuk satu grup pengurus masjid di satu masjid dari Padang ini. Wala batangka pengurus kau jemaah di dalam. Enggak, sampai kama cerita. Aku je kawan, kalau nan bilik ketek ko, manga dibahas di bilik gadang. Buncah ibu. Namo saya 6 bulan puasa, ya bulan puasanya nak jadi puasa dah. 6 bulan jadi 6 puasa nantinya tak apa-apa. Allah mesti pak sintuang saya kiri kanan muka belakang. Mana ini? Mana dah? Kedua ambo bedo, di dalam angin dah do magagai. Dah sesuai jo kaji ambo ekor so. Atau ambo ambil saya caro diam piciang mato tutui telingo. Ya ndak? Habis itu. Jadi mengeraskan suara itu konteksnya sekarang di media sosial. Waduh antara jam bersorak benar di media sosial tamunya saja. Kok disadin dia ngajak tetangganya? Nah, ada tidak sesuai. Kirim di grup langsung. Bersorak ini begini, tidak tamunya elok. Tidak. Hatinya tidak elok. Kamu Ustaz baca rohnya supaya tetangga aku bisa elok kau buat. Anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lataan dulu salak serimpuan tu kasa kilo. Ambo kau tanya, ada tidak elok teraso. Pada rusak hubungan kita. Sebab tetangga aku atas pada sana. Menjual dulu. Menggalih dulu bu. Baru masuk kaji kok. Anak kali sampai tu. Kok bakaruh yang kare-kare warna. Anak melaluk matu ambon sebalah doh. Ya kan selesai. Enggak. Kok bakaruh sambung jomik. Lah jodoh balik malam mari pak balagu je lah itu maksud ambo. Ya enggak? Ya kan? Enggak perlu di grup penuh. Bersorak. Kafir. Segala macam enggak perlu sampai-sampai saja bu. Kan itu maksudnya kontekstualnya begitu. Akhlak itu kita terapkan. Kadang-kadang kan iya dulu buat tetangga kena bu. Dah lama dah lama dia. Lama dia dah lama dah. Pada hidup di Minangkabau ini lama dah. Ketujuh orang. Lama dah tidak ketujuh orang. Contohnya Ustaz, ibu-ibu kau umur 80 tahun gigi dah keluar main sadonya bahagia pula lah. Nak keluar main kau tunjang dinosaurus gua. Dia awak nak lama dia nak ketujuh tu dulu. Itu tidak sesuai. Jadi hidup ini supaya berimbang lama dah awak ketujuh dia orang. Coba balik. Jadi kita jangan keras-keras dengan suara kita. Ya, jadi akhlak.
bermedia sosial sekarang. Ini penting kita sampaikan ya Bapak ya. Kaji bukan tu Bapak Ibu lagi, kalau Bapak Ibu ini sudah ustaz dan ustazah namanya. Kemudian muka ustazah saudara. Dan belakang ustaz. Salah pokok di belakang bersama ustazah dan muka ustaz. Ada apa ya? Untuk anak-anak kita di rumah. Kaji kok kan kita turunkan ya Bapak ya. Sampai kalian kalau ada yang kurang suka jangan bersorak-sorak kalau di media sosial, sampai saja baik-baik. Kenapa? Sekarang tidak ada cerita apa Ibu? Ya apa? Tadikam setara, rekam digital itu ada, pasalnya ada, pasalnya itu ingatkan kepada anak-anak kita yang bermedia sosial. Ibu kan kita semua bermedia sosial kan? Ibu pada media sosial Bu, Instagram, Facebook, WA, TikTok cukup dia Bu ya. Cukup ambo cek si WA sih. Facebook mau mati sampai gini, sakit ke belum ambo dia. Betul. Bos Ustaz ulang tahun mana Ustaz balik-balik ketika kau disebut di WA ambo. Ni ndak ada katu buang baca. Untuk membaca